Ya, mengapa aku kok harus sedih ya? Mengapa kok jadi berat sekali menghadapi ketetapan Allah ini? Apa aku tidak ridho dengan ketetapannya Allah? Apa aku mengeluh dan komplain dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah? Pastinya kan tidak begitu. Misalnya mengeluh tentang rezeki, lu bukankah rezekinya setiap orang memang sudah ada jatahnya oleh Allah? Jadi tidak mungkin berkurang atau keliru ke orang lain. Kalau memang rezeki kita pasti nyampe ke kita. Kalau memang bukan rezeki kita, ya tidak akan nyampe meskipun sengoyo apapun kita ingin merebutnya. Semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Mengapa kok kemudian sedih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik, kita mulai nggih. Sekarang mari kita coba melihat kalau dalam dunia tasawuf, makom beliau ini sudah termasuk kelompok yang dikenal sebagai ahlut tajrid. Jadi dalam dunia tasawuf itu dikenal dua jenis makom posisi seseorang. Yang pertama yaitu ahlut tajrid dan yang kedua ahlul kasab atau ahlul asbab. Ahlu tajrid ini ketika seseorang sudah total sepenuhnya meninggalkan keduniaan dan satu-satunya kesibukan serta orientasi hidupnya adalah Allah saja. Ini para ahlu tajrid. Jadi beliau ini sibuknya hanya tentang Allah saja. Segala kebutuhan keduniaan yang lain sama sekali tidak menjadi pertimbangan dan dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Ini para ulama yang ahli tajrid. Dan mereka tidak akan mengeluh, tidak akan protes apapun situasi duniawi yang diberikan oleh Allah kepadanya. Fokus hidup mereka satu-satunya hanya Allah saja. Kesibukannya hanya tentang Allah saja. Sisanya, segala pernik kehidupan mereka dipasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Ini namanya ahlut tajrid. Ini juga makom yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah pada seseorang ketika memang levelnya sudah nyampe ahlut tajrid ini. Ada yang ahlul kasab. Ahlul kasab ini kadang disebut ahlul asbab. Ini seperti kita. Kalau kita ini kan masih terikat oleh sebab akibat. Kalau ingin punya memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, ya kita harus kerja, kita harus belajar, kita harus, ini ahlul asbab, kita masih terikat oleh sunatullah dalam kehidupan. Nah, beliau ini, Syekh Ibrahim bin Adham ini, ya beliau ahlu tajrid. Maka nanti memahami nasihat-nasihat beliau, petuah-petuah beliau itu ya antara lain kita pahami dalam konteks beliau yang ahlu tajrid, orang yang memang sudah sepenuhnya mempersembahkan hidup untuk Allah saja. Sementara semua kebutuhan duniawinya dipasrahkan pada Allah, apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan ini tidak bisa pura-pura, tidak bisa gaya. Kita yang masih ahlul asbab tidak bisa ngaku-ngaku ahlu tajrid. Demikian juga sebaliknya. Kalau teman-teman ngaji kitab Hikam itu dalam hikmah yang kedua dari kitab Hikam itu ada kalimat
Kalau tidak salah seperti ini. Irodatu kata tajrid ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab minasyahwah al-khofiyah. Wa irodatu kal asbab ma'a iqamatillahi fit tajrid inhitatun anil himmah al-aliyah. Jadi keinginanmu untuk bertajrid berarti melepaskan semua yang duniawi hanya untuk Allah saja. Ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab. Sedangkan Allah masih memposisikan kita dalam ranah sebab akibat. Kita harus bekerja, kita harus mencari rezeki, ada keluarga yang jadi tanggungan kita, dan lain sebagainya. Jadi masih ada kewajiban-kewajiban duniawi yang perlu kita tunaikan sebagai amanah. Kok kita terus ingin segera masuk ke ranah tajrid? Itu kata Syekh Ibnu Athaillah, minasyahwah al-khofiyah, termasuk syahwat yang tersembunyi. Jadi ini berarti termasuk hawa nafsu, meskipun keinginannya tajrid. Wa iradatu kal asbab, kebalikannya. Orang yang masih ingin sibuk dengan hal-hal duniawi, padahal oleh Allah sudah diberi anugerah tajrid loh sebenarnya. Orang ini harusnya makomnya sudah tajrid, tapi kok masih sibuk dengan yang duniawi. Nah, ini kata Syekh Ibnu Athaillah, inhitatun anil himmah al-aliyah. Ini termasuk orang yang degradasi, turun dari tingkatan yang tinggi. Sudah dianugerahi oleh Allah makom yang luar biasa kedekatannya dengan Allah. Harusnya dia menikmati asyik dengan kebersamaan dengan Allah itu, malah menurunkan sendiri levelnya dengan menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi yang tidak penting. Mungkin dengan cara ikut politik lah, mungkin dengan cara sibuk mendukung ini, sibuk menyerang itu, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti masih iradatukal asbab, masih ingin terlibat dalam asbab. Padahal makomnya sudah tajrid. Nah, ini kata Syekh Ibnu Athaillah dalam hikam itu termasuk inhitatun anil himmah al-aliyah. Dia turun dari derajat yang tinggi. Nah, Syekh Ibrahim bin Adham ini tentu saja beliau ada di makom tajrid. Bagaimana tidak, beliau ini raja yang jadi posisi tertinggi, tapi tiba-tiba saja semua ditinggalkan dan tidak berat sama sekali. Itu pastinya anugerahnya Allah. Tidak mungkin upaya manusiawi sendiri bisa sedalam itu penghayatan dan kesadarannya. Nah, ini namanya anugerah ahwal dari Allah dalam bentuk makom tajrid. Dan meninggalkan asbab, meninggalkan hidup dengan logika sebab akibat. Meninggalkan itu bukan berarti sama sekali tidak ngurusi, tapi dipasrahkan semuanya kepada Allah saja. Jadi kalau dalam hidup sehari-hari teman-teman sering dengar orang bilang begini, ada apa-apa sedikit sudahlah, serahkan saja pada Allah. Dia tidak mau ngapa-ngapain, apa-apa diserahkan saja pada Allah. Disuruh protokol kesehatan, ya kenapa takut, serahkan saja semua pada Allah. Kan sering kita dengar kalimat itu. Ini benar kalau kita sudah ada di makom tajrid, di makom yang sudah tidak terikat lagi oleh sebab akibat logika duniawi. Tapi kalau kita ini masih orang biasa yang masih butuh kerja kasab, masih banyak tanggungan dunia, masih banyak amanah-amanah hidup yang harus kita tunaikan secara sunnatullah, ya kita tidak bisa tiba-tiba dijujuk semuanya pasrahkan saja pada Allah. Harus ada ikhtiar-ikhtiar duniawi yang kita lakukan. Wong kita makomnya masih asbab. Kalau ingin dapat air panas, ya kita harus nggodok air sendiri. Kalau ingin dapat air dingin, ya kita bikin es sendiri. Tidak seperti para wali. Kalau para wali, ya kebutuhannya dicukupi dari Allah. Kalau dalam Al-Quran itu misalnya ada kisah Maryam yang hidupnya hanya berkhulwat saja, beribadah pada Allah, tapi makanan datang dari langit. Nah, itu makomnya sudah tajrid, semuanya dicukupi oleh Allah. Tapi yang belum makom itu ya tidak bisa.
Nggak bisa kok kita, Pak, saya nggak usah mikir kerja, Pak, saya pasrah sajalah hidup ini pada Allah. Nggak bisa, kita makomnya belum nyampe. Dan nggak bisa pura-pura atau gaya kalau kita masih asbab kok ngoyo ingin sampai level tajrid. Atau gayanya kayak sudah tajrid. Nah itu kata Syekh Ibnu Athaillah tadi kan, ini namanya nafsu, hawa nafsu. Dan sebaliknya, semoga tidak ada yang orang yang makomnya sudah tajrid, tapi malah menyibukkan diri dengan asbab, hal-hal duniawi yang remeh-temeh. Karena eman-eman, orang yang sudah di makom tajrid ini harusnya jadi panutan, tuntunan kita, atau jembatan kita untuk membantu kita dekat dengan Allah. Nah, tapi kalau beliau malah sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, nanti kalau bahasanya Syekh Ibnu Athaillah tadi, inhitotun anil himmah al-aliyah, turun dari derajat yang tinggi. Ini persis ada cerita Syekh Ibrahim bin Adham dengan murid beliau sendiri, yaitu sufi masyhur juga, Syekh Syakik al-Balkhi. Syakik al-Balkhi ini berarti sama-sama berasal dari Balkh, kerajaannya Syekh Ibrahim bin Adham, tapi beliau ini muridnya. Kisah ini teman-teman bisa temukan misalnya dalam Risalah Al-Qusyairiyah, kitab tasawuf dasar karya Imam Qusyairi. Di situ ada cerita Syakik al-Balkhi ini muridnya Syekh Ibrahim bin Adham, nanti beliau jadi sufi, naik ke makom tajrid. Tapi sebelum itu beliau ini masih di level asbab. Beliau ini seorang pedagang ekspor-impor yang kaya raya dari daerah Syam, Syria atau Suriah sekarang. Nah, setiap kali Syekh Syakik ini dapat untung banyak, selalu kemudian semuanya disedekahkan. Ya termasuk kepada gurunya. Nah, satu ketika Syekh Syakik ini minta izin sama gurunya untuk berangkat dagang, karena memang sudah waktunya berdagang. Pamit beberapa minggu untuk tidak ikut kajian gurunya, beliau ingin berdagang. Tapi belum lama, baru 3 hari, Syekh Syakik ini balik lagi, menghadap lagi pada Syekh Ibrahim bin Adham. Nah, ini Syekh Ibrahim heran, loh ini biasanya bisnis berminggu-minggu, ini baru 3 hari kok sudah pulang. Nah, bertanyalah Syekh Ibrahim pada muridnya ini, wahai anakku, ada apa engkau kok balik lagi? Syekh Syakik cerita, wahai guru, ini di tengah-tengah saya berdagang, di tengah perjalanan, satu ketika di tengah padang pasir, saya melihat ada seekor burung kecil yang lemah, sayapnya patah. Ya tentu saja karena sayapnya patah, dia tidak bisa terbang kemana-mana mencari makanan. Tiba-tiba saya lihat dari atas, dari arah langit datang seekor burung yang besar, membawa makanan di paruhnya. Burung tersebut datang dan menyuapi burung kecil yang sayapnya patah ini. Nah, ini heran Syekh Syakik ini melihat peristiwa ini. Terus kata Syekh Syakik selanjutnya, melihat hal ini, saya terus rasanya merasa bahwa ini petunjuk dari Allah. Untuk saya tidak usah capek-capek kerja. Kalau memang sudah rezekiku, ya pasti akan datang. Jadi akhirnya Syekh, saya tinggalkan semua dagangan saya bertobat ke masjid dan akhirnya balik lagi nih ketemu Syekh ini. Nah, terus dijawab oleh Syekh Ibrahim, karena Syekh Ibrahim tahu saat itu muridnya ini makomnya masih makom asbab. Dia masih harus bekerja. Kata Syekh Ibrahim, disindir muridnya ini, apa engkau menganggap bahwa dengan engkau beribadah saja dan meninggalkan usaha dagangmu, terus pasti engkau memperoleh ridhonya Allah? Jangan-jangan engkau salah membacanya. Petunjuk dari Allah itu engkau jangan membaca burung kecil yang patah tadi, yang meskipun diam saja rezekinya datang. Harusnya engkau membacanya yang burung besar tadi loh, yang memberi makanan burung kecil. Jadi sebenarnya Allah itu memberi petunjukmu untuk membaca burung besarnya.
Berarti apa? Jadilah orang yang dermawan, membantu yang lemah, jadi memberi yang kekurangan. Jadi kamu malah membaca yang burung kecil, harusnya yang kamu baca burung yang besar. Bukankah Rasulullah juga bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi ya karena Syekh Ibrahim tahu ini muridnya ini ya belum makomnya, belum saatnya tajrid, dia masih punya banyak tanggungan, banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dan makom tajrid itu hakikatnya ya anugerahnya Allah, tidak bisa berdasarkan nafsu kita saja. Kita jalankan saja kewajiban kita, insya Allah kalau Allah ridho, maka akan datang situasi di mana kita tidak lagi merasa membutuhkan dunia. Sebagaimana Syekh Ibrahim yang setelah jadi raja tiba-tiba muncul kesadaran betapa fananya dunia dan dengan santainya meninggalkan semuanya. Dari baju kerajaan ditukar jadi baju gembala dan tidak berat sama sekali. Kenapa? Karena memang makomnya oleh Allah dipindah dari makom asbab ke makom tajrid. Nah ini mungkin sedikit ya pelajaran bagi kita, karena kadang-kadang teman-teman ini kadang ndak ngerti positioningnya, kapan kita harus tawakal, kapan kita harus pasrah, di mana letaknya usaha. Seolah-olah kalau sudah menempuh jalan sufi itu ya ditinggal semuanya. Hanya untuk Allah saja, terus ndak mau kerja, ndak mau apa-apa. Loh, kalau kita makomnya masih asbab, meskipun sedang suluk menempuh jalan, ya harus memenuhi kewajiban-kewajiban hidup manusiawi kita. Kecuali Allah menganugerahi kita makom tajrid. Jangan sampai kita yang sudah di makom tajrid malah ingin asbab, atau sebaliknya yang masih asbab ingin tajrid. Dua-duanya keliru. Setiap orang harus paham posisinya masing-masing. Oke, baik. Ambil nafas sebentar. Silahkan teman-teman yang mungkin ingin ambil nafas dulu, minum-minum dulu, nyemil-nyemil dulu yang sudah disiapkan cemilannya. Atau sudah ngantuk ingin tidur dulu dilanjutkan besok, ya monggo. Wong ngaji ini tidak ada paksaan harus selesai tuntas, dilanjutkan pelan-pelan juga tidak apa-apa. Atau kalau dianggap temanya tidak penting, Pak, saya tidak butuh tema-tema pembahasan seperti itu, ya monggo ditinggal saja. Seperti saya bilang, ngaji ini tidak wajib kok. Jangan sampai memaksakan diri ikut ngaji tapi tersiksa. Nanti saya malah jadi sumber siksaan dalam hidupnya teman-teman. Tapi ya, mari kita nikmati saja. Semampunya, sesantainya, selonggarnya. Wong dari 2 jam saya bicara, seandainya masuk 5%-nya saja yang sedikit meningkatkan hidup kita, itu saya sudah bersyukur luar biasa. Alhamdulillah, ternyata forum kita, kajian kita ini sedikit-sedikit ada manfaatnya. Seandainya pun manfaat itu hanya untuk mengantarkan tidurnya teman-teman. Ini saya diberitahu, Pak, saya itu sering kalau dengarnya ngajinya Bapak itu terus jadi ngantuk, ingin tidur. Itu saya juga alhamdulillah. Karena hari ini banyak orang susah tidur. Kalau manfaatnya ngaji kita ini banyak untuk membantu orang bisa tidur, ya alhamdulillah. Wong tidur itu kan amanah, anugerah dari Allah yang luar biasa. Banyak orang kesulitan karena tidak bisa tidur. Oke, baik. Kita lanjutkan. Mungkin sudah setengah babak ngaji kita, kurang separuh lagi. Kalau tadi sebelumnya kita sudah melakukan pemetaan terhadap sosok Syekh Ibrahim bin Adham, baik dari sisi karakter beliau, turning point dalam kehidupan beliau, termasuk juga makom beliau, dan juga babak-babak perjalanan hidup beliau. Sekarang mari kita belajar memanen hikmah-hikmah dari nasihat-nasihat beliau dan juga peristiwa-peristiwa dalam hidup beliau. Ya tentu saja sangat banyak. Ya malam hari ini kita ambil beberapa. Karena belajar pun ya tidak harus kemerungsung ke susu untuk dapat semuanya. Kita pelan-pelan. Ya semoga nanti ada sesi yang lain untuk
memanen hikmah yang lain dari Syekh Ibrahim bin Adham ini, karena memang referensinya sangat banyak. Baik, bismillah, kita awali pelajaran pertama. Ini ada kisah dari kitab yang judulnya Kitab Rohatul Qulub. Rohatul Qulub ini karya Syekh Abdul Aziz Muhammad Sindi. Di kitab ini beliau cerita tentang Syekh Ibrahim bin Adham, yang suatu ketika beliau ini bertemu seorang lelaki. Yang lelaki ini kelihatannya sedih, wajahnya layu, kelihatan bebannya banyak, masalahnya bertumpuk-tumpuk. Nah, lelaki yang wajahnya murung ini didekati oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Kemudian beliau ngajak ngobrol orang ini. Kata Syekh, kok saya lihat kamu ini murung, kamu kok sedih kelihatannya. Benar Syekh, saya sedang sedih, saya banyak sekali masalah ini tumpuk-tumpuk. Rasanya dunia ini berat sekali, gelap sekali. Terus Syekh Ibrahim bin Adham, kalau begitu coba saya ingin tanya 3 hal kepadamu. Lelaki itu heran, ini ada orang sedih kok malah diberi pertanyaan. Tapi karena yang bertanya Syekh Ibrahim bin Adham yang sudah masyhur kapasitas kewalian beliau, ya tentu saja laki-laki tadi bilang, "Nggih, silahkan, monggo Syekh, kalau mau bertanya." Nah, jadi ada 3 pertanyaan yang nanti disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Kata Syekh yang pertama begini, pertanyaan pertama. Apakah mungkin menurutmu ada peristiwa atau perkara yang terjadi tanpa keinginan atau tanpa sepengetahuan Allah? Nah, ya tentu saja lelaki ini bukan lelaki yang tidak ngerti apa-apa, ya dia ya pernah ngaji. Nah, lelaki itu bilang, ya tidak mungkin Syekh, pasti semua yang terjadi di dunia ini atas perkenan dan sesuai dengan ketetapan dan keinginannya Allah. Baik, ini jawabanmu benar, kata Syekh. Terus sekarang pertanyaan kedua. Apakah rezeki yang ditentukan oleh Allah itu bisa berkurang tanpa seizin Allah atau tanpa ketentuan Allah? Jadi setiap orang kan sudah dapat jatah rezekinya masing-masing. Apakah mungkin jatah itu bisa berkurang tanpa seizin, tanpa sepengetahuan Allah? Ini maksudnya pertanyaan Syekh itu begitu. Ya lelaki tadi terus jawab lagi. Tidak mungkin Syekh. Pasti semua ketetapan tentang rezeki itu sesuai ketentuan Allah. Tidak mungkin berkurang atau bertambah sedikit pun tanpa seizin Allah. Oke, jawabanmu benar, kata Syekh. Pertanyaan kedua benar, pertanyaan ke-1 benar. Sekarang pertanyaan ketiga. Apakah ajal atau umur yang telah ditetapkan, dituliskan oleh Allah itu bisa berkurang atau bertambah meskipun hanya sedetik saja? Nah, lelaki tadi, ya karena bukan lelaki yang bodoh, dia tahu agama, dia menjawab, tentu tidak Syekh. Semua jatah umur dan hal-hal yang terkait umur itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Umur saya, umur Syekh, umur semua orang itu sudah ditetapkan. Nah, ya jawabanmu benar. Terus Syekh nambah ini 3 pertanyaan benar semua kamu. Kata Syekh, loh kalau sudah tahu seperti itu, lah kenapa kamu kok sedih? Bukankah semua yang terjadi atas diri kita, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, dasarnya memang sudah kehendaknya Allah. Nah, ini dengan kalimatnya Syekh yang terakhir ini, tiba-tiba lelaki tadi sadar. Lah mengapa aku kok harus sedih ya? Mengapa kok jadi berat sekali menghadapi ketetapan Allah ini? Apa aku tidak ridho dengan ketetapannya Allah? Apa aku mengeluh dan komplain dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah?
Pastinya kan tidak begitu. Misalnya mengeluh tentang rezeki, lu bukankah rezekinya setiap orang memang sudah ada jatahnya oleh Allah. Jadi tidak mungkin berkurang atau keliru ke orang lain. Kalau memang rezeki kita pasti nyampe ke kita. Kalau memang bukan rezeki kita, ya tidak akan nyampe meskipun sengoyo apapun kita ingin merebutnya. Jadi alasan rezeki tidak bisa jadi alasan kita untuk sedih. Wong yo masing-masing orang ada jatahnya. Mungkin pengalaman pahit. Pengalaman itu seperti apapun juga sesuai dengan ketetapan dan pengetahuannya Allah. Tinggal kita belajar mengambil hikmahnya dan meresponnya dengan respon terbaik. Tidak perlu jadi beban yang membuat sedih berlarut-larut. Ataukah mungkin kita takut mati, mungkin karena sakit lama atau anggota keluarga kita ada yang sakit dan macam-macam. Ini kan berkait dengan umur. Loh, kalau hubungannya dengan umur, bukankah jatah usia, jatah umur setiap orang termasuk sedih dan gembiranya juga semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Mengapa kok kemudian sedih? Nah, dengan petunjuknya Syekh Ibrahim bin Adham ini akhirnya lelaki tadi terus sadar. Tidak lagi sedih, tapi kemudian dia cerah. Dia tersenyum lagi. Ternyata selama ini aku keliru. Sikap batinku keliru. Wong hidup ini, seperti apapun peristiwa yang kita hadapi, dia jadi berat atau jadi ringan itu kan tergantung cara kita menyikapinya. Nah, orang tadi menyikapinya sebagai yang berat sehingga dia murung terus. Diberi petunjuk oleh Syekh Ibrahim dengan 3 pertanyaan tadi, akhirnya dia sadar. Kemurungannya hilang. Oke, jadi ini mungkin pertama pelajaran bagi kita untuk tidak mudah mengeluh, tidak menggunakan kacamata yang negatif terhadap hidup kita, tidak menganggap apapun yang menurut kita tidak sesuai dengan keinginan kita itu sebagai sesuatu musibah hidup, sebagai sesuatu yang memberatkan hidup kita, sebagai sesuatu yang jadi alasan kita untuk tidak terima dan tidak ridho atas segala ketetapan Allah. Allah sangat sayang pada kita. Pasti semua yang terjadi dalam hidup kita hakikatnya adalah buah dari kasih sayang Allah itu. Tergantung cara kita menyikapinya. Baik, ini pelajaran awal untuk malam hari ini dari Syekh Ibrahim bin Adham. Terus kalau tadi 3 pertanyaan, sekarang kita ganti ke yang 4. Ini ada 4 nasihat dari Syekh Ibrahim bin Adham. Ini nasihat ini diberikan oleh Syekh Ibrahim kepada Abu Ishaq Al-Farazi. Abu Ishaq Al-Fazari. Abu Ishaq Al-Fazari ini seorang ahli fikih, ahli hadis dari zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Ya, Syekh Ibrahim bin Adham kan juga memang zaman ini juga zamannya Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, Abu Ishaq Al-Fazari ini satu ketika bertemu Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau ini selalu penasaran dengan Syekh Ibrahim ini karena beliau melihat Syekh ini loh lebih banyak diam. Tidak banyak ngomong. Mbok yo, saya ini yang butuh siraman-siraman nasihat itu mbok yo dinasehati. Nah, didekatilah Syekh Ibrahim, kemudian terang-terangan beliau minta, wahai Syekh, mbok saya dinasehati, mbok sampean itu bicaralah. Tolong ngomong apa gitu. Biar saya tentram. Nah, yo. Syekh Ibrahim kemudian menuruti permintaannya Syekh Fazari ini, tapi justru beliau menasehati yang berhubungan dengan bicara tadi. Ini mungkin untuk menjelaskan juga kepada Syekh Fazari mengapa dia tidak obral omongan. Tidak mudah ngomong ke sana kemari, mentang-mentang ngerti banyak hikmah, mentang-mentang ngerti banyak ilmu, terus kemana-mana berfatwa, kemana-mana menebar hikmah untuk menunjukkan betapa aku ini tahu banyak hal.
Tidak begitu. Beliau menasihati Syekh Abu Ishaq Al-Fazari ini beberapa hal, 4 hal. Kalau tadi 3 pertanyaan, kalau ini 4 nasihat. Kata Syekh Ibrahim kepada Abu Ishaq Al-Fazari seperti ini. Wahai Abu Ishaq, ketahuilah ada 4 hal yang diinginkan seseorang dalam perkataannya. Jadi bicara atau diam itu silahkan saja, tapi perhatikan 4 rumus ini saat kita akan bicara. Jadi yang pertama, kata Syekh, ada perkataan yang diharapkan manfaatnya, tapi ada resiko dan bahayanya. Jenis perkataan seperti ini lebih baik ditinggalkan saja. Demi keselamatan diri juga keselamatan orang lain. Misalnya begini, kita ingin menasehati orang, tapi kita tahu, kalau saya menasehati orang ini, mungkin bermanfaat pada orang itu, tapi menyinggung orang yang lain. Kalau orang lain ini tersinggung, kalau dia marah, bisa bahaya, karena dia punya kekuasaan, karena dia punya power, karena dia punya pengaruh atas orang yang dinasehati. Nah, jadi manfaatnya ada, tapi ada resiko dan berbahaya. Kata Syekh, jenis yang pertama ini ya ditinggalkan saja. Cari strategi yang lain. Mungkin ngomongnya jangan sekarang, nanti saja. Kalau situasinya sudah memungkinkan. Jadi memberi nasihat yang tidak tepat, itu kan seringkali malah membahayakan, malah merusak. Misalnya, sering saya contohkan ini kan, misalnya kita nasihati orang untuk sabar. Sementara orang ini sedang males, rebahan saja, tidak mau ngapa-ngapain. Dinasehati sabar, nasihatnya ini baik, bisa diambil manfaat. Tapi nanti membuat dia tambah males. Orang males disuruh sabar. Menasehati untuk saling membantu. Misalnya ta'awun. Tapi orang ini sedang bergelimang kemungkaran. Kalau dinasehati untuk kerjasama, jangan-jangan nanti membuat dia bekerja sama dalam kemungkaran. Jadi harusnya orang yang sedang kemungkaran dinasehati untuk muhasabah, introspeksi diri. Ya kerjasama itu bagus, saling membantu itu bagus. Tapi ketika salah konteks bisa masalah. Nah ini jenis pertama. Jadi kalau ada perkataan yang diharapkan manfaatnya tapi ada resiko dan bahayanya, coba ditunda dulu. Cari momen yang terbaik. Berarti jangan ngomong. Yang kedua, ada perkataan yang tidak diharapkan manfaatnya dan tidak dikhawatirkan bahayanya. Nah, ini ya tidak ada manfaatnya sih. Tapi bahayanya juga tidak ada. Ini mungkin obrolan-obrolan iseng, gurauan-gurauan yang tidak perlu. Nah ini mungkin sesekali kita lakukan ya, tapi ya jangan banyak-banyak deh. Kata Syekh, yang seperti ini juga lebih baik dihindari. Agar tidak nambah masalah, tidak jadi beban bagi lisan dan anggota tubuh yang lain. Karena yang semacam ini ya isinya hanya sia-sia, menghabiskan waktu belaka. Jadi ini jenis perkataan kedua. Tidak ada manfaatnya, tapi juga tidak ada bahayanya. Ya mungkin sekali-sekali ya untuk meringankan hidup kita. Tapi jangan terus-terusan, karena tidak ada gunanya. Ini jenis kedua. Berarti yang kedua juga ya lebih baik diam. Daripada buang waktu bicara yang tidak ada gunanya. Kalau yang pertama tadi, daripada bicara yang beresiko meskipun baik. Nah yang ketiga, ada jenis perkataan yang tidak diharapkan manfaatnya, tapi bahayanya besar. Jadi tidak ada gunanya, malah bahaya. Mungkin isinya caci maki, mungkin isinya fitnah, menyinggung orang lain. Ini kan tidak ada manfaatnya. Dan bahayanya besar. Jenis yang ketiga ini harus ditinggalkan. Manfaatnya tidak ada, malah dapat bahaya. Dengan kata-kata kita panen bahaya, dengan kata-kata kita panen dosa, dengan kata-kata kita panen kemungkaran.
Kalau yang ketiga ini sudahlah, tinggalkan saja. Jadi yang pertama lebih baik ditinggalkan, mencari momen yang tepat. Yang kedua lebih baik ditinggalkan karena sia-sia. Yang ketiga harus ditinggalkan karena berbahaya. Yang keempat baru perkataan yang banyak manfaatnya dan tidak dikhawatirkan bahaya atau efeknya. Jenis keempat inilah yang harus kita hidupkan, kita biasakan. Jadi pastikan setiap kali bicara yang kita sampaikan itu bermanfaat dan tidak ada efek samping bahayanya atau resikonya. Ini pelajaran dari Syekh Ibrahim bin Adham sekaligus menjawab rasa penasarannya Abu Ishaq Al-Fazari. Wong Syekh Ibrahim ini wali yang diikuti banyak orang, kok malah pendiam, tidak banyak bicara, tidak banyak omong. Ya mungkin beliau ingin agar bicara itu senantiasa tepat. Ya jenis yang keempat tadi, ya manfaat dan tidak ada efek sampingnya. Kalau manfaat tapi ada efek sampingnya yang negatif berbahaya, ya dipending dulu, ditunda dulu, nyari momen yang tepat. Kalau tidak ada manfaatnya dan juga tidak ada efek samping bahayanya juga, ya berarti ini omongan yang sia-sia saja, buang-buang waktu saja. Ya kalau bisa dihindari, kalau ada yang lebih penting, waktunya diisi dengan yang lebih penting. Dan yang ketiga harus ditinggalkan karena tidak ada manfaatnya, malah banyak bahayanya. Baik, jadi ini 4 nasihat dari Syekh Ibrahim bin Adham. Tadi sudah ada 3 pertanyaan, kemudian ada 4 nasihat. Sekarang tentang 5 syarat. Biar ini judulnya semua ada angkanya ya. Ini 5 syarat. Ini cerita sebenarnya, bisa teman-teman cek misalnya di kitab yang judulnya At-Tawwabin, orang-orang yang bertobat, karya Syekh Ibnu Qudamah. Jadi suatu hari ada seorang laki-laki yang merasa banyak dosanya. Jadi laki-laki ini merasa sulit sekali berhenti melakukan maksiat. Kok saya ini ya tobat, tapi kok diulang lagi, tobat kok ulang lagi melakukan maksiat. Ini dia gelisah. Semoga teman-teman juga begitu ya. Kalau melakukan maksiat, semoga masih ada gelisahnya. Jangan sampai melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan maksiat, tapi dianggap biasa saja, tidak ada rasanya. Nah ini kalau sudah tidak ada rasanya bahaya. Maka ada petunjuk dari Syekh Ibrahim bin Adham kepada orang ini. Jadi orang ini satu ketika menemui Syekh Ibrahim bin Adham, beliau berkata, "Wahai Abu Ishaq, aku ini kok seneng maksiat ya? Kok tidak berhenti-berhenti maksiat meskipun aku sadar ini tidak boleh." Nah, Syekh Ibrahim kemudian bilang, ya kalau begitu begini saja deh. Kalau sampean mau menjalankan 5 syarat yang saya sampaikan ini, nanti silahkan melakukan apa saja termasuk maksiat. Jadi asal coba dipenuhi 5 syarat ini. Nah, orang ini ya penasaran loh. Apa ada ajaran pengecualian untuk maksiat? Tapi karena yang berkata Syekh Ibrahim bin Adham yang sudah masyhur, mau tidak mau harus menerima. Baik Syekh, kira-kira syaratnya apa? Ya ini ingin tahu. Syekh Ibrahim kemudian berkata, baik, begini syaratnya. Yang pertama, setiap kali engkau melakukan maksiat kepada Allah, kamu harus tidak mau memakan rezeki dari Allah. Jadi jangan kamu makan, jangan kamu nikmati rezeki dari Allah. Laki-laki ini terus mikir, apa bisa? Kata laki-laki itu kepada Syekh, "Loh, terus saya makan dari mana? Wong setiap yang saya peroleh dalam hidup ini ya rezekinya Allah.
Bagaimana bisa saya harus tidak menikmati, tidak makan rezeki dan anugerahnya Allah? Syekh Ibrahim terus jawab begini, ya lah kalau kamu sudah paham begitu, apa ya kamu itu pantas rezekinya dimakan, anugerahnya dinikmati, tapi larangannya tetap dilanggar. Ya, kagetlah lelaki ini, dia baru sadar, ya, betapa tidak pantasnya, tidak sopannya aku ini. Wong yo, rezekinya aku nikmati, anugerahnya aku nikmati. Aku diberi macam-macam anugerah kesehatan, anugerah kenyamanan hidup, tapi perintahnya aku langgar. Nah, mulai terbuka pikirannya. Syarat yang kedua, kata Syekh Ibrahim, kalau engkau mau bermaksiat, ya resikonya jangan tinggal di buminya Allah. Lelaki ini kaget. Lu bagaimana bisa, Syekh? Apa bisa orang tidak tinggal di buminya Allah? Kalau kita hari ini mungkin pikirannya agak nakal-nakal itu teman-teman kan sering ngayal. Oh, kalau itu masih bisa, Pak. Masih bisa ke planet Mars atau hidup di bulan sana. Yo, Mars dan juga bulan itu ya semuanya ciptaannya Allah. Kata Syekh, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, apa kamu tidak mikir? Kamu itu yo makan rizkinya, yo tinggal di tempat yang disediakan olehnya untuk kita, tapi kok masih asik saja melanggar larangannya. Itu mudahnya disediakan tempat tinggal, dijamin hidupnya, tapi masih tega kita melanggar larangan-larangannya. Nah itu kan betapa kita ini tidak logis, tidak masuk akal, tidak ngerti kepantasannya orang hidup. Nah, tambah sadar lelaki ini. Yang ketiga, kata Syekh Ibrahim, nambah lagi, karena tadi kan 5 syaratnya. Kalau engkau masih saja ingin bermaksiat, sekarang gini saja deh. Cari tempat yang tidak terlihat oleh Allah. Nah, orang ini terus mikir, terus yang jawab, wahai Syekh Ibrahim, mana ada. Bersembunyi dimanapun, ya tetap Allah itu tahu. Nah, dijawab oleh Syekh, lah ya kalau memang demikian apa kamu tidak malu? Sudah dijamin macam-macam tadi, kemudian terang-terangan melanggar di depan Allah. Wong Allah selalu tahu apapun yang kita lakukan. Apa kamu tidak malu bermaksiat padahal sadar Allah sedang melihatmu? Nah, orang ini tambah sadar kekeliruan persepsinya dengan selalu melaksanakan maksiat. Terus begini kata Syekh, dilanjutkan yang keempat, kalau nanti malaikat maut datang hendak mencabut nyawamu, katakan padanya, wahai malaikat, tolong ditunda sebentar, saya tak tobat dulu. Saya mau melakukan amal soleh dulu sebentar saja, biar dosaku bersih, aku tak tobat dulu. Nah, jadi orang laki-laki ini terus mikirnya, ya Syekh, ya tidak mungkin Syekh. Mana ada malaikat maut menunda dan memenuhi permohonanku, tidak jadi mencabut nyawaku. Terus kata Syekh, ya kalau kamu sudah tahu begitu, lah mengapa kamu menunda-nunda untuk segera bertobat? Segera tidak menjalankan maksiat lagi, segera beramal soleh. Bukankah ajal dan umur itu bisa datang tiba-tiba saja? Bagaimana engkau bisa tetap santai melakukan kemaksiatan-kemaksiatan? Terus kata Syekh, yang kelima, nanti kalau malaikat penjaga neraka menggiringmu untuk masuk neraka di hari kiamat, jangan mau dimasukkan neraka. Kamu ngeyel loh, kamu bantah dia. Laki-laki ini terus bilang, ya Syekh, wahai Abu Ishaq, ya pasti tidak bisa. Kalau memang hisabku membawaku ke neraka, pasti aku akan masuk ke neraka. Laki-laki ini semakin sadar, sampai kemudian dia nangis. Cukup wahai Syekh, memang aku ini tidak tahu diri. Memang aku harusnya bertobat dari dulu. Harusnya aku malu dengan segala kemaksiatanku. Ini mungkin pelajaran ya bagi kita semua teman-teman yang mungkin sekali-sekali atau 2 kali 2 kali atau malah sering
hidup kita diwarnai oleh dosa-dosa maksiat-maksiat. Pelajaran dari Syekh Ibrahim bin Adham, ya yang pertama, kalau engkau memang masih kukuh secara sadar melakukan maksiat, dosa, jangan makan rezeki dari Allah. Tidak pantas. Wong kita langgar larangannya kok kita masih menikmati dan meminta pemberian darinya. Yang kedua, jangan tinggal di buminya. Itu namanya tidak tahu diri. Wong kita langgar perintahnya kok kita masih tinggal di tempat dan fasilitas yang diberikannya. Kemudian cari tempat yang Allah tidak tahu. Ini juga semakin sulit. Di mana tempat Allah tidak tahu. Kalau kita tahu bahwa Allah senantiasa mengawasi, apa kita tidak malu kalau masih tetap melakukan maksiat? Dan yang keempat, kalau malaikat mau datang, minta waktu menunda sebentar untuk tobat. Dan ini pun tidak mungkin. Padahal umur itu datangnya tiba-tiba. Siapa tahu sedang asik maksiat, malaikat mau datang. Wassalam, kita akan ada di ranah su'ul khotimah. Apalagi yang terakhir. Jadi ketika nanti di akhirat kita sudah dihisab dan keputusannya masuk neraka, apa mungkin kita menolak? Kan tidak mungkin. Di masa itu sudah tidak ada remedi lagi, tidak ada perbaikan lagi. Jadi 5 syarat dari Syekh Ibrahim bin Adham ini penting bagi kita untuk menyadari, menghentikan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang kita jalankan secara sadar. Baik. Tadi yang 3 sudah, tadi ada 3 pertanyaan, 4 nasihat, 5 syarat, sekarang 6. Ada 6 petunjuk. Kalau tadi yang 5 syarat itu berarti untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari maksiat. Kalau dalam dunia tasawuf, ini namanya takholli, pembersihan dengan 5 syarat. Sekarang aspek tahalli. Jadi 6 petunjuk apa yang harus kita lakukan biar hidup kita ini bermanfaat, berguna. Jadi satu ketika ada seseorang datang meminta nasihat kepada Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi dia meminta nasihat begini, wahai Syekh, tolong beri kami wasiat agar kita ini menjalani hidup dengan bermanfaat. Nah, Syekh Ibrahim menjawab 6 hal. Nah, ini 6 petunjuk untuk mengisi hidup. Kata Syekh yang pertama begini, jika engkau melihat orang sibuk dengan dunia, maka sibukkan dirimu dengan akhirat. Jadi ini semacam membaca hikmah keluar. Coba lihat di sekeliling kita. Kita akan sering sekali melihat orang yang sibuk dengan dunia. Orang yang repot dengan dunia. Nah, mari kita ambil pelajaran. Begitu sadar, iya ya, orang itu loh, wong perkara dunia saja diurusi sampai segitunya. Itu namanya sibuk dengan dunia. Nah, begitu kita sadar ini, jangan kok terus kita memaki orang ini, mencela orang ini, enggak. Tapi kita terus masuk ke dalam. Kalau begitu, aku jangan begitu. Aku akan menyibukkan diriku dengan yang lebih hakiki. Yaitu sibuk memperbaiki diri untuk akhirat. Jadi, pelajaran pertama dari Syekh Ibrahim, kalau engkau melihat orang sibuk dengan dunia, sibukkanlah dirimu dengan akhirat. Jadi, ini kan mudah kita cari kesibukan dunia itu ya di sekeliling kita. Tiap hari kita melihat kesibukan orang dengan dunia, kerepotan orang dengan hal-hal duniawi. Jadikan itu pelajaran. Setiap kali melihat peristiwa atau fenomena semacam itu, mari kita sibukkan diri kita dengan akhirat. Jadi baliknya ke kita itu sebagai pelajaran bahwa kalau begitu aku jangan seperti mereka yang hanya sibuk dengan dunia. Aku harus fokus pada yang lebih hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Ibrahim, jika engkau melihat orang-orang sibuk
memperindah penampilan fisik, maka sibukkanlah dirimu dengan memperindah dan mempercantik batinmu. Jadi ini juga mudah kita temukan di sekeliling kita, orang sibuk dengan memperindah penampilan fisik. Loh, memperindah penampilan fisik itu hidup yang rapi, pakai baju bagus, kemudian hidup secara bersih. Ini kan memperindah penampilan fisik. Ini manusiawi, tapi ada orang yang sibuknya itu terus. Jadi demi penampilan fisik banyak nilai dan norma yang dilanggar. Nah, ini namanya sibuk dengan penampilan fisik. Nah, nasihatnya Syekh Ibrahim, kalau sedang melihat orang yang hidupnya sibuk untuk penampilan fisik saja, pencitraan-pencitraan saja, mari kita jadikan pelajaran untuk diri kita bahwa aku akan lebih fokus untuk memperindah dan mempercantik batinku. Jadi lebih fokus pada keindahan batin. Keindahan batin itu ya moral, ya spiritual. Jadi kedekatan kita dengan Allah, kebaikan akhlak dan moral kita, itu kecantikan batin. Jadi begitu lihat orang kok sampai segitunya berusaha untuk tampil cantik dan indah, nah, aku mengambil pelajaran dari situ, aku akan lebih fokus mempercantik batinku. Ini nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga, jika engkau melihat orang-orang sibuk mengurusi perkebunan, maka sibukkan dirimu dengan sibuk mengurusi hidup nanti di kuburan. Ini maksudnya nyambung dengan yang pertama tadi, kan ada orang itu sibuk dengan kerja, ngurus perkebunan dunia. Entah kerjanya, kebunnya dalam bentuk apa. Ya tidak harus tanah, ya mungkin kantor ini, kantor itu. Maka jadikan itu pelajaran, mari kita sibuk mengurusi hidup nanti di alam barzah, di alam akhirat. Ya di kuburan, karena pasti semua orang menuju ke sana. Ini yang ketiga, jadi ini mirip yang pertama tadi. Kalau ada orang kok sibuk dengan kerja terus, jangan lupa ada yang lebih hakiki. Semua orang nanti mati ada pada kuburannya masing-masing. Mari kita juga memperhatikan bekal untuk hidup nanti. Kemudian, jika engkau melihat ada orang yang sibuk mengabdikan diri kepada sesama manusia, maka sibukkanlah dirimu dengan mengabdi kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi banyak orang yang mengikatkan diri kepada manusia yang lain, mungkin karena hartanya, mungkin karena jabatannya, mungkin karena posisi statusnya. Dia memposisikan diri di bawah orang-orang yang dianggap hebat ini, mungkin ada pamrih-pamrih mendapatkan keuntungan-keuntungan. Kalau kita melihat orang-orang seperti ini, mari kita kembalikan lagi kepada diri kita. Kita berjanji untuk semoga aku tidak seperti itu. Aku akan berusaha mengabdikan diri hanya kepada Allah saja. Kemudian yang kelima, jika engkau melihat orang-orang sibuk mengatakan aibnya orang lain, maka sibukkan dirimu dengan keburukan dirimu sendiri. Hari ini mungkin kita banyak melihat fenomena ini. Orang sibuk sekali mencari aibnya orang yang memang tidak dia sukai. Tiap hari mencermati, jelimeti, ini jeleknya orang ini jeleknya orang ini. Khususnya orang-orang yang tidak disukai. Biasanya terus kita sebel sama orang-orang ini, kita balas dengan menjelek-jelekkan mereka. Atau orang-orang yang dikagumi oleh mereka. Akhirnya isinya dunia digital kita hari ini tuh banyak saling menjelek-jelekkan. Nah, kalau petunjuknya Syekh Ibrahim kebalikannya. Mari kita justru sibuk dengan kembali pada diri kita sendiri. Kok begitu lihat, wah ini ada orang menjelek-jelekkan orang lain. Wah, saya jadikan pelajaran, aku harus lebih fokus pada kejelekanku, karena kejelekanku sendiri juga masih banyak. Nah, ini pelajaran kelima.
dari Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi kita mengisi hidup dengan fokus pada keburukan kita sendiri. Dan yang terakhir, ini seperti yang nomor 3 tadi. Jadikan kehidupan di dunia ini sebagai taman pertanian yang akan mengantarkan engkau ke kebun akhirat. Jadi kata Syekh, ya bukan berarti dunia ini kita tinggalkan, tapi mari kita jadikan dunia ini sebagai tempat untuk menanam kebenaran dan kebaikan yang nanti mengantarkan kita pada kesuksesan di akhirat. Jadi ini 6 petunjuk dari Syekh untuk mengisi hidup yang lebih manfaat. Jadi yang pertama, mari kita sibuk dengan akhirat. Begitu melihat banyak orang sibuk dengan dunia. Yang kedua, mari kita fokus memperindah, mempercantik batin kita. Begitu kita melihat kok banyak orang lebih fokus mempercantik fisiknya. Mari kita sibuk mengurusi hidup yang hakiki di alam barzah, di alam akhirat. Begitu kita melihat banyak orang yang lebih sibuk mengurus perkebunan dunia. Kemudian yang keempat, mari kita fokus mengabdi pada Allah karena banyak orang lebih sibuk mengabdi pada sesama manusia. Yang kelima, kita sibuk dengan keburukan kita sendiri saja. Jangan mengikuti orang-orang yang sibuk mencari aibnya orang lain. Dan yang terakhir, mari jadikan hidup di dunia ini sebagai kendaraan untuk menuju akhirat. Nah, ini 6 petunjuk